Sejarah kelam di balik pembuatan bom atom. Kisah ini dimulai pada Januari 1939 ketika seorang fisikawan Denmark keturunan Yahudi bernama Niels Bohr memberikan kabar kepada fisikawan Amerika Serikat keturunan Yahudi bernama Leo Szilard bahwa ahli kimia Jerman bernama Otto Hahn dan Fritz Strassmann telah berhasil menciptakan reaksi fisi nuklir. Dan fenomena ini juga sudah berhasil dijelaskan secara teoritis oleh fisikawan Austria keturunan Yahudi bernama Elise Meitner dan keponakannya Otto Frisch. Banyak fisikawan di Amerika dan juga di tempat lain segera menyadari potensi bahaya yang ditimbulkan oleh energi atom tersebut. 1 bulan sebelum Perang Dunia Kedua secara resmi dimulai dengan invasi 1 September 1939 oleh Nazi Jerman ke Polandia, Leo Szilard meminta bantuan Albert Einstein untuk secara pribadi meminta perhatian Presiden Roosevelt untuk masalah ini. Dalam surat yang tertanggal 2 Agustus 1939, Einstein membeberkan bahwa uranium dapat bereaksi secara berantai dan menghasilkan energi yang sangat besar, yang dapat juga digunakan untuk membuat bom. Ini karena Amerika Serikat hanya memiliki sedikit cadangan uranium dan cadangan terbesar yang ada di Cekoslowakia yang saat itu telah dikuasai oleh Jerman. Dan Einstein meminta Roosevelt untuk segera mengembangkan riset uranium untuk dijadikan bom atom, karena Jerman telah memulainya lebih dahulu, dan khawatir Jerman membuat bom atom untuk dipakai dalam Perang Eropa, yang nantinya menjadi Perang Dunia Kedua. Roosevelt menanggapi surat Einstein dengan membentuk komite pemerintahan untuk mengkoordinasikan dan menyediakan dana yang tidak terlalu besar untuk penelitian uranium di awal-awalnya. Tanpa diduga, pada tahun 1940 dengan cepat tentara Jerman berhasil menguasai sebagian Eropa. Ditambah serangan Jepang yang mengejutkan pada Pearl Harbor pada 7 Desember 1941, itu menyeret Amerika Serikat ke dalam perang. Tanggal 2 Juni 1941, Jerman menyerbu Uni Soviet dalam serangan Barbarossa. Sebenarnya tujuan asli dari Hitler menyerbu Rusia adalah untuk menghancurkan komunisme. Juli 1941, Inggris dan Uni Soviet membuat aliansi untuk mengepung Jerman. Inggris dan Amerika sepakat untuk menyelesaikan urusan dengan Jerman terlebih dahulu, kemudian dengan Jepang. Pada pertengahan November 1942, Jerman hampir berhasil menduduki Stalingrad dalam pertempuran jalanan saat Soviet memulai serangan balasan musim dingin keduanya, dimulai dengan pengepungan pasukan Jerman di Stalingrad. Pada awal Februari 1943, Angkatan Darat Jerman menderita kekalahan besar. Tentara Jerman di Stalingrad dipaksa menyerah dan garis depan dimundurkan hingga posisinya sebelum serangan musim panas. Pada pertengahan Februari, setelah desakan Soviet meruncing, Jerman melancarkan serangan lain ke Kharkov dan membentuk unggulan baru di garis depan mereka di sekitar kota Kursk, Rusia. Tanggal 4 Juli 1943, Jerman menyerang pasukan Soviet di sekitar Kursk, Bulga. Dalam 1 minggu, pasukan Jerman lelah menghadapi pertahanan Uni Soviet yang sangat teratur. Untuk pertama kalinya dalam perang ini, Hitler membatalkan sebuah operasi sebelum memperoleh kesuksesan taktis atau operasional. Tanggal 12 Juli 1943, Soviet melancarkan serangan balasan sendiri, sehingga memupuskan harapan apapun bagi Angkatan Darat Jerman untuk memenangkan pertempuran atau buntu di timur. Kemenangan Soviet di Kursk menandai kejatuhan superioritas Jerman. Pada 6 Juni 1944, Sekutu mulai membebaskan Perancis dari cengkraman Jerman yang berakhir dengan kekalahan pihak Jerman. Uni Soviet mulai melakukan pergerakan ke arah barat Eropa. Tanggal 22 Juni, Uni Soviet berhasil merebut Belarusia, Ukraina, dan Polandia Timur. Para pemilik modal Yahudi internasional atau elit global melihat tanda-tanda akan berakhirnya Perang Dunia Kedua. Negara yang terlibat di dalamnya telah lumpuh, dan Uni Soviet di bawah Stalin bertekad untuk mengadakan serbuan besar-besaran ke Eropa Barat sendirian dan akan menyerbu Amerika untuk menghancurkan musuh dan memperluas sayap pengaruh komunisme ke seluruh dunia.
Para tokoh militer dan sipil Amerika dan Eropa menyadari ancaman bahaya ini. Mereka memandang bahwa untuk menghalangi jejak langkah Stalin, pertama-tama perang dengan Jepang harus diakhiri. Hal ini harus dibicarakan secara terbuka dengan Stalin. Akan tetapi, penyelesaian seperti ini dikhawatirkan akan merugikan pihak Yahudi elit global. Akhirnya, kekuatan terselubung itu mengambil jalan pintas untuk menunjukkan kekuatan Barat yang mengerikan pada Stalin. Dan agar Stalin tidak berani mengadakan serbuan terus-menerus ke dunia Barat. Pilihan mereka jatuh pada Jepang untuk dijadikan kambing tebusan atau medan percobaan tanpa memperhitungkan akibat dari senjata membinasakan yang baru pertama kali akan muncul saat itu, yaitu bom atom. Protes beberapa perwira tinggi Amerika tentang penyelesaian masalah dengan cara barbar seperti itu untuk mencegah malapetaka tidak dapat mendapatkan perhatian sama sekali. Bernard Baru, seorang pengusaha kaya Yahudi dan para elit global, telah berhasil menekan Presiden Roosevelt untuk menggunakan bom atom, meskipun Jenderal MacArthur dan para tokoh lainnya menentang penggunaan senjata itu. Proyek rahasia ini dinamakan Manhattan Project atau Proyek Manhattan, yang dipimpin langsung oleh seorang fisikawan Amerika keturunan Yahudi yaitu Julius Robert Oppenheimer. Dia bertanggung jawab terhadap riset dan desain dari bom atom. Orang-orang fisika menjuluki Oppenheimer sebagai bapak bom atom. Sejak tahun 1944, ilmuwan dan insinyur yang terlibat baik langsung maupun tidak langsung berjumlah 6.000 orang dari berbagai universitas dan lembaga riset. Adapun fisikawan yang terlibat dalam proyek Manhattan antara lain Leo Szilard, Enrico Fermi, Edward Teller, Hans Bethe, Ernest Lawrence, Niels Bohr, Arthur Compton, Isidore Sakrabi, Felix Bloch, James Franck, Emilio Sergey, Klaus Fuchs, John von Neumann, Harold Urey, dan Richard Feynman. Adapun proyek ini dipantau oleh Mayor Jenderal Leslie Groves. Lokasi proyek berada di gurun Los Alamos, New Mexico, Amerika Serikat. Adapun proyek ini bekerja sama dengan perusahaan DuPont untuk menyediakan bahan uranium yang berkualitas. Material uranium diproses awal di Lab Oak Ridge, Tennessee. Tanggal 14 April 1945 Roosevelt meninggal dan digantikan oleh Truman, dan proyek ini terus berjalan. Pada Juli 1945, uji coba bom atom dilakukan di Trinity Site. Lokasi bom percobaan tersebut dinamakan Ground Zero. Setelah bom diledakkan, bom itu meledak begitu dahsyat. Berikut ini adalah saksi mata yang menyaksikan bom tersebut. Pertama adalah Brigjen Thomas Farrell. Menurutnya, efeknya bisa disebut sebagai ledakan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Begitu luar biasa, indah, dahsyat, dan menakutkan. Tidak ada fenomena buatan manusia dengan kekuatan dahsyat seperti itu yang pernah terjadi sebelumnya. Efek pencahayaannya begitu terang sekali, begitu menyilaukan dan sulit untuk digambarkan. Seluruh tempat diterangi oleh cahaya yang membakar dengan intensitas beberapa kali lipat dari matahari di saat siang hari. Saksi mata yang kedua adalah Hans Bethe, seorang fisikawan yang terlibat dalam proyek tersebut. Dia mengatakan itu tampak seperti kilatan magnesium raksasa yang berlangsung selama 1 menit penuh, tetapi sebenarnya hanya 1 atau 2 detik saja. Bola putih itu tumbuh dan setelah beberapa detik menjadi tertutup debu yang seolah-olah dikocok oleh ledakan itu dari tanah dan bangkit dan meninggalkan jejak hitam partikel debu. Melihat keganasan bom atom dan kondisi Jerman yang sudah diambang kekalahan, Leo Szilard berubah pikiran dan bersama 70 ilmuwan yang bekerja di proyek Manhattan di Oak Ridge, Tennessee dan Laboratorium Metalurgi di Chicago, Illinois membuat petisi. Dalam petisi itu, mereka meminta Presiden Truman untuk memberitahu Jepang tentang persyaratan penyerahan yang diminta oleh sekutu dan mengizinkan Jepang untuk menerima atau menolak syarat tersebut sebelum Amerika menggunakan senjata bom atom.
namun petisi tersebut tidak pernah berhasil sampai ke Presiden Truman. Maka tidak bisa dihindari lagi senjata jahanam itu jatuh yang pertama kali di kota Hiroshima tanggal 6 Agustus 1945 jam 18.15 dan bom atom kedua jatuh di kota Nagasaki 9 Agustus 1945 jam 11.02. Jepang segera menyerah kepada sekutu beberapa hari setelah jatuhnya bom atom itu. Setelah itu, propaganda besar-besaran segera beredar untuk memberikan justifikasi atas peristiwa biadab tersebut. Perlu diketahui, kekalahan Jepang sebenarnya sudah tercium sebelum bom atom itu dijatuhkan. Ini dikemukakan oleh Jenderal MacArthur sendiri sebagai panglima tertinggi pasukan Amerika Serikat di Timur Jauh. Hal yang sama juga diucapkan oleh para perwira tinggi Amerika yang lainnya. Sumber intelijen yang lain menunjukkan adanya gejala bahwa Jepang sudah mencoba berkali-kali untuk menyerah dan bersedia memasuki meja perundingan damai, tetapi ditolak oleh pihak yang berniat menjatuhkan bom atom tersebut, yaitu elit global Yahudi. Jatuhnya bom atom telah mengakhiri Perang Dunia Kedua. Dunia terbelah menjadi dua blok, yaitu blok timur, Stalin, dan dunia barat, sesuai dengan perjanjian Teheran, Malta, dan Potsdam. Demikianlah kisah tentang pembuatan bom atom dan ahli-ahli fisika yang terlibat di dalamnya. Terima kasih.